Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam pro prestasi. Perkenalkan, nama saya Lilis Kurnianingsih, dosen pada program studi penerbang di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Sebagai dosen, saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya adalah Principle of Flight and Aerodynamics dan Flight Instructor Course. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran untuk mata kuliah Principle of Flight and Aerodynamics. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau biasa kita kenal dengan RPS, mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS teori dengan 18 kali pertemuan yang di dalamnya sudah meliputi UTS dan UAS. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interactive, and Assessment. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan deskripsi singkat terkait mata kuliah ini, capaian pembelajaran, serta metode pembelajaran yang digunakan. Pada mata kuliah Principle of Flight and Aerodynamics, akan dibahas tentang dasar-dasar aerodinamika yang mengatur prinsip penerbangan pesawat yang meliputi konsep gaya angkat, gaya dorong, gaya hambat, dan berat. Dalam mata kuliah ini juga membahas tentang bagaimana pesawat beroperasi dalam atmosfer serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari pesawat itu sendiri. Selain itu, dengan konsep dasar fisika, Taruna akan mempelajari tentang pengaruh desain pesawat terhadap performa dan stabilitas penerbangan, serta prinsip dasar pengendalian pesawat di udara. Materi perkuliahan meliputi berbagai topik seperti pengertian atmosfer, teori introduction of lift, aerofoil design, serta gaya yang bekerja di pesawat. Dengan mengikuti mata kuliah ini, Taruna diharapkan mampu mendeskripsikan struktur dari lapisan atmosfer, teori yang menghasilkan daya angkat, bentuk aerofoil, dan dimensi suatu pesawat dalam bentuk kertas kerja, serta mampu mendeskripsikan prinsip forces acting on aircraft, wingtip vortice, ground effect, axis of an aircraft, mampu menganalisa penerapan prinsip-prinsip moment and moment arm, aircraft design karakteristik, stall, serta weight and balance. Diharapkan Taruna juga mampu mendeskripsikan dan mempresentasikan prinsip terbang dan aerodinamik dalam bentuk kertas kerja pada fase private pilot license melalui studi kasus. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode DIA yang saya gunakan selama proses perkuliahan. Yang pertama, delivery. Bagaimana saya sebagai dosen menyampaikan perkuliahan kepada para taruna. Di dalam kelas, penyampaian materi perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, menggunakan referensi textbooks dengan sumber referensi yang saya gunakan adalah FAA Pilot Handbooks of Aeronautical Knowledge, FAA Airplane Flying Handbook, FAA Weight and Balance, dan Aircraft Pilot Operating Handbook. Yang kedua, interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan para mahasiswa di kelas? Pada setiap akhir sesi presentasi, biasanya saya sering memanfaatkan metode tanya jawab ataupun diskusi sebagai media interaktif sehingga membuat suasana kelas menjadi lebih hidup dan tidak membosankan. Selain itu, saya juga selalu memberikan kesempatan kepada taruna untuk bertanya di luar kelas terkait materi pembelajaran yang telah disampaikan sebelumnya. Interaksi ini dilakukan dengan memanfaatkan media WhatsApp ataupun Telegram sehingga pembelajaran dapat tetap berjalan dengan baik meskipun di luar kelas. Yang ketiga, assessment. Bagaimana saya memberikan penilaian kepada para taruna? Di awal pertemuan, sebelum dimulainya pembelajaran, saya selalu membuat kontrak pengajaran antara dosen
dengan taruna, yang di dalamnya juga termasuk bagaimana saya menilai taruna, berapa bobot penilaiannya, serta hal-hal lain yang mendukung proses pembelajaran. Untuk persentase penilaian terhadap taruna untuk mata kuliah saya adalah 10% untuk kehadiran, 20% untuk tugas-tugas, 30% untuk UTS, dan 40% UAS. Baik, selanjutnya saya akan tampilkan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Principle of Flight and Aerodynamics for PPL. Duduk siap, gerak! Tenang, laporan. Lapor karena 510, jumlah 24, ada lengkap, siap, laksanakan pelajaran. Laksanakan. Sebelum mengawali pembelajaran, maka baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Setelah tempat, gerak. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini hadir lengkap ya? Jumlah berapa kan Bos? Siap, cuma 24. Pak, hadir lengkap. Oke, sehat semua? Sehat apa kan? Jawabannya sehat semua? Lahir dan batin ya sehat. Oke, baik adik-adik, meneruskan dari pembelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kita sempat bahas sedikit tentang aerodynamic principle of flight. Sekarang kita ulang kembali. Oke. Kenapa pesawat bisa terbang? Ini pertanyaan apa namanya standar, dan kalian harusnya sudah tahu. Sedikit sudah kita bahas. Kenapa pesawat bisa terbang? Ada tahu? Ada yang bisa jawab? Ilham? Ada lagi? Kenapa pesawat bisa terbang? Tadi baru saya angkat kayak ini. Ada lagi yang mau nambah? Enggak. Terakhir tapi pesawat atau pesawat itu diterbang karena ada 4 gaya, yaitu yang pertama disebut ilham, kemudian pertama, yang kedua thrust atau daya dorong, selanjutnya brake, dan terakhir ada weight. Ada yang mau melengkapi? Pesawat bisa terbang? Akan orang gaya itu saja atau ada yang lain? Ya. Bisa. Semakin komplit ya. Ada lagi yang mau melengkapi lagi? Biar lengkap? Cukup? Baik. Ini tadi 4 gaya yang bekerja pada pesawat. Seperti sudah kalian tahu, 4 gaya itu ada gaya ke atas, lift, lalu ada track, ada thrust, gaya depan, dan ada weight. Thrust itu apa? Thrust itu adalah gaya yang dihasilkan dari perputaran mesin menjadi gaya dorong ke depan.
tadi. Itu gaya yang pengertiannya adalah gaya aerodinamis yang bekerja tegak lurus terhadap arah aliran udara. Yang dibayangkan ya dari empat gaya itu, makanya kita sudah sedikit bahas. Gaya ini memungkinkan pesawat atau sayap bisa terangkat di udara. Ini terjadi ketika udara mengalir melewati aerofoil dengan kondisi tertentu. Nanti secara lebih rinci kita bahas di sini tentang aerofoil. Satu gaya lagi adalah weight. Gaya yang dihasilkan dari berat pesawat itu sendiri dan gravitasi bumi yang di bawah dia. Nah, ini bentuk aerofoil lambang dari pesawat kita. Ini bagian-bagian dari drag, terus ada end of tank di situ yang disebut crossline. Kemarin sudah ya pengertian dari ini ya, pakai end of tank. Bahas cara menghitung lift seperti ini. Misalnya semua rho diwarnai S CL dengan koefisien liftnya berapa? Ingat nggak? Oke, beberapa hukum fisika yang bekerja di pesawat atau penampilan sayap pesawat kita ada. Kita mengenal hukum Newton 1, hukum Newton 2, Newton 3 dan Newton 0. Itu Newton 1 bunyinya apa? Alvin? Baca coba. Newton 1 itu adalah sebuah benda akan terdiam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya rubah yang berbeda dengan gaya gelombang. Contohnya, kalau pesawat terbang lurus dengan kecepatan tetap di ketinggian yang stabil, maka gaya akan teroleh sama dengan berat weight yang didorong sama dengan hambatan. Oke, teman-teman begitu ya. F sama dengan 0. Jadi pada saat pesawat terbang ini gaya angkat lift yang ke atas tadi sama dengan W. Dan gaya dorong keras di depan itu sama dengan W. Jadi gayanya itu 0. Lalu kemudian untuk kedua, Ella. Contohnya nih saat kita open power ya, dorong depan, open power maksimal, kerasnya kan besar tuh, ya kan? Daripada drag yang di belakang. Nah, ada selisih antara press dengan drag itu yang menciptakan percepatan si air. Sehingga pesawat yang tadinya dia bisa melaju, bisa melanjutkan sampai pada kecepatan tertentu. Seperti itu ya. Kita open power, press bekerja, si drag juga bekerja, dan di situ ada apa namanya? Selisihnya antara daya dorong ke depan dan ke belakang. Ini pesawat bisa naik. Selanjutnya untuk contoh 3.
berarti tekanannya rendah. Yang di bawah rendah tekanannya besar, gitu ya. Dan oli gitu. Sehingga dia menghasilkan daya angkat ke atas, lift ke atas. Itu prinsip terbangnya gitu. Apa kalau kita bisa terbang karena kenapa juga unit kita desain airfoil? Karena cara kerjanya yang seperti itu. Sampai sini masih oke? Lanjut. Kita lanjut ke aircraft control. Basic kontrolnya sih tiga ini, yang primary itu aileron, elevator, rudder. Nanti pada saat terbang kalian akan menggunakan itu semua. Lalu ada secondary groupnya, untuk pesawat latih kita tidak terlalu ini ya, tidak digunakan, tapi kita sekarang harus pindah yang primary group itu. Aileron. Fungsi aileron untuk apa? Pesawat bisa belok ya, kanan kiri. Kalau pesawat ada di mana aileron? Hah? Ya hitam. Ada kan? Ada di wing kanan kiri ya. Aileron berfungsi untuk membuat pesawat belok. Jika aileron move to the left, berarti left aileron. Right aileron. Pesawat belok ke kiri, jauh to the right ya. Oke. Lalu rudder. Nah, fungsi rudder pada saat kita di ground dengan di atas beda ya. Di bawah dia memang untuk belok dia kanan kiri. Pada saat di bawah kita nggak pakai kontrol untuk belok kanan kiri. Kalau udah terbang kita pakai kontrol belok kanan kiri. Nah, sedangkan di udara fungsi rudder untuk yaw into the left or to the right. Satu lagi elevator. Elevator ada di mana nih pesawat? Oke. Fungsinya untuk ini ya, pesawat naik dan turun. Jadi kalau kita tarik ke atas, elevator, terus sebaliknya, kalau down, elevator. Bisa dibayangkan ya? Nanti kan kita mulai terbang simulator, jadi efek-efek itu kita coba. Kalau mau ke left atau dan karena nanti pengecekan ini juga kalian lakukan di program line up position ya. Jadi untuk memastikan fungsi kontrolnya oke, si aileron elevator juga oke. During line up juga harus cek itu si aileronnya dengan digerakkan manual biar bisa berfungsi atau enggak. Nah ini untuk aksis hubungannya sama tadi aileron, rudder dan elevator. Lateral axis apa? Axis yang ada di seri pesawat yang mengarahkan ke pitching. Pitching itu pergerakan apa? Sama atas gitu ya. Pitching berarti apa tadi yang
jarak landasan, jadi kita bisa pesawat itu bisa mengangkat lebih cepat dengan kecepatan rendah, dia bisa naik pada saat landing. Kalau kita pakai flap, kita akan dapat steeper approach. Kalau nggak pakai flap, dia akan kalau dari sudut pandang kita ke landasan, karena dia posisinya dongak gini, kalau nggak pakai flap agak kesulitan, kita agak kesulitan, dan speednya cepat. Itu perlu juga landasan yang lebih panjang untuk landing, stopway-nya juga akan lebih panjang. Kalau kita pakai flap, kita akan get steeper approach, terus kita akan lebih nose-nya itu akan lebih mungkin, speednya juga rendah, sehingga kita bisa landing pada runway yang tidak terlalu panjang. Nah, nanti take off landing, selain pada saat take off landing, kita juga akan menggunakan flap pada saat exercise stall ya. Jadi nanti coba bahwa dengan take off flap, speednya jadi reduce gitu, sehingga overtake-nya lebih tinggi. Fauzan gimana Fauzan? Atau ada yang mau menambahkan? Adik-adik ada yang mau menambahkan dari apa yang sudah sampaikan? Biar direkam lagi. Ya ada. Setuju ya begitu? Ada lagi? Yes. Ini pesawat itu kontrolnya jadi pesawat rolling kan. Kenapa ada efek slide di wing dan Ya, pertanyaan itu tadi pada saat kita kalau move to the left gitu ya, kita harus standby rudder gitu ya, karena biasanya slightly yaw to the right. Ya, kenapa seperti itu? Pada saat kita kontrol kalau move to the left, ayo balik. Kontrol kalau move to the left berarti left and right, up, right on down, down. Pada saat right on down, liftnya dia turun, liftnya lebih besar ya. Makanya dia naik kan si sayapnya. Kalau lift besar, brake juga besar saya hambatnya. Sebaliknya yang sebelah kiri, kalau kita belok kiri, aileron up, liftnya lebih rendah, brake-nya rendah. Nah, dari brake yang besar di sayap kanan ini, dia seperti ada indus brake di situ. Jadi ada gaya hambat dari si wing sebelah kanan yang menarik nose pesawat kita ke kanan. Ya, makanya kalau kita belok ke kiri, kontrol ke kiri, kita standby ada kiri juga supaya standby-nya tuh bisa diinjak ruddernya, bisa tidak. Kamu lihat endback-nya, bolanya itu harus tetap di tengah. Ya. Jadi reaksi kamu tuh jangan langsung injek kiri juga. Lihat dulu, lihat di mana endback, bolanya tetap di tengah. Tapi nempel kakinya di rudder, standby. Kalau memang diperlukan, injak ruddernya sedikit. Biasanya efeknya nggak terlalu besar, sedikit ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Gitu ya. Paham kan? Bisa dibayangkan nggak? Kalau ke kiri, kita standby rudder kiri. Kalau ke kanan, sama ya. Kalau kamu cukup? Oke, nanti pada saat kita mulai terbang akan lebih lebih enak gitu, lebih membayangkan itu pada saat praktek gitu. Dari teori-teori tadi memang kalau kita sekarang kalau kayak teori-teori fisika sih memang hafalan, tapi kalau teknik flight, basic teknik flight memang lebih enak pada saat kita terbang atau di simulator. Simulator juga tidak terlalu terasa menurut saya pada saat flight. Ini semua langsung kita praktekkan, dicoba tadi benar nggak sih gitu ya, bahwa efek-efek itu memang ada gitu ya.
sampai ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan juga dalam kondisi sehat 24 Taruna bisa sama-sama join kita diskusi. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, gerak. Laporan, laporan. Pembelajaran telah dilaksanakan, laporan selesai. Oke, terima kasih. Siap. Mengakhiri pembelajaran, berdoa, mulai. Doa selesai. Istirahat tempat, gerak.